الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد معاشر الحاضرين jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini insyaallah masih kita akan mengkaji di surat Al-An'am. Surat Al-An'am di subuh hari ini insyaallah pada ayat 151. Dan insya Allah kalau memang masih memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 152. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-An'am ayat 151 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil lalu menyampaikan tentang apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Entah itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri orang-orang Yahudi, atas diri orang-orang Nasrani, bahkan kita orang-orang yang beriman. Apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Ta'alau, mari ke sini. Atlu ma harrama rabbukum alaikum."
Aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian atas diri kalian. Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kalian miskin, tidak bisa memberikan makan kepada mereka. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian beserta kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kita dilarang oleh Allah taala untuk mendekati, untuk mengerjakan perbuatan yang keji. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Selanjutnya kata Allah, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kita dilarang oleh Allah taala untuk membunuh seseorang yang mana tidak dengan hak kita membunuhnya. Zalikum wassakum bihi, itulah wasiat yang Allah sampaikan kepada kalian, la'allakum ta'qilun, agar supaya kalian memiliki akal fikiran. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surat Al-An'am ayat 151 ini ada perintah dan ada larangan. Ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah taala. Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Urutan yang paling pertama adalah kita tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun. Dengan apapun. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Dan Tuhan kita Allah tidaklah bersekutu dengan siapapun dan dengan apapun. Dia berdiri sendiri, qiyamuhu li nafsihi, tidak membutuhkan yang lainnya. Dia cukup dengan dirinya, tidak membutuhkan orang lain untuk membantunya. Karena Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Oleh sebab itu Allah taala mengatakan alla tusyriku bihi syai'a. Allah melarang kita untuk mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bahkan syirik kepada Allah, mensekutukan Allah adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Zina dosa besar, membunuh dosa besar, mencuri dosa besar, memfitnah begitu juga dosa besar. Tapi ada dosa yang lebih besar daripada kesemuanya, dan dosa ini dosa paling besar di sisi Allah, yaitu syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Bahkan saking besarnya dosa syirik, Allah enggan untuk mengampuni dosa tersebut apabila orang yang bersangkutan tidak meminta ampun kepada Allah semasa hidupnya. Kalau dia membawa dosa syirik ini sampai mati, Allah tidak mau mengampuni dosa syirik itu. Saking parahnya pelakuan seorang hamba atas Allah, karena hamba menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik apabila dosa syirik itu dibawa sampai mati, dan Allah taala akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, kita dilarang untuk mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita tidak boleh menjadikan patung sebagai sesembahan. Kita tidak boleh meminta pertolongan kepada batu besar, kepada kayu yang tinggi. Kita tidak boleh meminta rezeki kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini sudah barang tentu Allah menjamin bahwa orang-orang yang syirik kepada Allah tidak akan pernah mendapatkan keselamatan apabila dia mati masih membawa dosa syirik tersebut. Dan hati-hati ma'asyiral hadirin, para ulama kita mengatakan syirik itu terbagi dua.
Ada syirkul asghar, ada syirkul akbar. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil tidaklah mengeluarkan orang yang bersangkutan dari Islam, tapi termasuk dosa besar dia lakukan. Tapi kalau syirik besar, itu otomatis membuat pelaku keluar dari ajaran agama Islam. Apa dosa syirik kecil? Syirik kecil salah satunya adalah riya, Pak. Riya, beramal bukan untuk Allah, tapi dia beramal ingin dipuji oleh manusia. Dia beramal ingin dikato kepakam. Dia beramal untuk sum'ah, supaya orang bercita kebaikannya. Dia beramal untuk riya, supaya orang melihat kebaikannya. Nah, ini syirik, Pak. Walaupun dikategorikan masih syirik kecil, tidak mengeluarkan si pelaku dari Islam, tapi ini dosa besar. Adapun syirik besar, syirkul akbar, salah satu contohnya adalah mensekutukan Allah, menjadikan sesuatu sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala. Misal menjadikan patung lalu disembah patung tersebut, batu besar disembah, atau misalnya kayu yang besar yang lama disembah, atau meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta perlindungan selain kepada Allah. Ini dosa syirik besar ini, dan pelakunya otomatis keluar dari Islam. Hati-hati sekali ini. Mohon maaf ya, saya sampaikan saja, salah satu syirik besar itu, Pak, mohon maaf, adalah mereka-mereka yang meyakini bahwa ada yang menolong mereka selain Allah. Salah satunya adalah al-jimat itu, Pak. Jimat yang mau misalnya mau kemana, dia pakai jimat dulu. Dengan jimat ini tidak mempan uang ngapak dia. Ini syirik besar ini, Pak. Hati-hati sekali. Ini sadar tidak sadarnya kita, percaya tidak percayanya kita, ini syirik besar. Pelakunya bisa jadi otomatis keluar dari Islam. Maka perbanyak mengucapkan syahadat, istighfar kepada Allah. Kalau memang itu terjadi, kalau ada memang itu pada diri kita, cepat buanglah, tinggalkanlah. Kenapa? Karena itu bisa jadi syirik besar dan akan menjadikan kita keluar dari Islam, sengaja tidak sengaja, ridho tidak ridhonya kita. Kenapa? Karena meyakini ada yang menolongnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama ini kata Allah, alla tusyriku bihi syai'a, kita dilarang oleh Allah Ta'ala untuk mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak boleh kita menduakan Allah dengan apapun atau menjadikan sesuatu sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, urutan yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau yang pertama tadi kita dilarang untuk mensekutukan Allah, yang kedua kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kita kepada ibu bapak kita. Ma'asyiral hadirin, berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu kewajiban bagi seorang anak. Wajib hukumnya berbakti, bukan sunnah atau fardu kifayah. Ini fardu ain. Setiap anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita tidak bisa milih, aku nak sama mak aku berbakti, sama bapak aku tak apa-apa, agak-agak melawan dikit. Tak jadi, Pak. Wabil walidaini, kedua-duanya itu. Walaupun memang hak ibu lebih besar daripada hak bapak, tapi kedua-duanya mereka harus kita hormati, harus kita berbakti kepadanya. Ustadz, orang tua saya termasuk orang yang belum taat. Biarlah, itu urusan dia dengan Allah. Kalau orang tua kita tidak taat kepada Allah, belum taat kepada Allah, ini urusan orang tua kita dengan Allah. Tapi urusan kita dengan orang tua kita wajib berbakti. Selagi orang tua kita memerintahkan sesuatu yang tidak melanggar syariat, kerjakan, lakukan, indahkan apa yang diperintahkan kedua orang tua kita, selagi perintah-perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Itu saja kuncinya. Kalau seandainya bertentangan dengan syariat perintahnya, tidak boleh ditaati. Kenapa? Karena ketika mentaati perintah orang tua, tapi kita membangkang perintah Allah dan Rasulnya, siapa yang lebih didahulukan? Jelas kita dahulukan perintah Allah dan Rasulnya dibandingkan perintah orang tua kita. Tapi selagi orang tua kita memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na.
kami dengarkan perintahmu ayah, kami dengarkan perintahmu ibu, kami jalankan perintah itu. Sebagai bukti berbaktinya kita kepada orang tua. Ma'asyiral hadirin, kita biasanya Pak berbakti kepada orang tua apabila kita masih serumah. Kalau sudah pindah rumah kadang lupa dengan orang tua ini Pak. Jangankan dikunjungi, ditelepon lagi tidak. Kalau tidak emaknya yang nelpon, tidak kati komunikasi dengan orang tua. Maka kalaupun seandainya rumah kita sudah berbeda, kita sudah memiliki rumah sendiri, orang tua kita di rumahnya sendiri, maka kalau memang tidak bisa datang berkunjung tiap hari, sepekan sekali jadilah. Tidak bisa sepekan sekali, 2 pekan sekali jadilah. Tidak bisa mungkin 1 bulan sekali jadilah. Jangan sampai kita berkunjung hanya 2 kali setahun ketika Ramadan dan ketika Idul Adha saja. Oleh sebab itu berbaktilah kepada mereka, buatlah hati mereka senang, buatlah hati mereka bergembira dengan adanya kita, selagi mereka menginginkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Bapak Ibu hadirin, kenapa kita diperintahkan untuk berbakti kepada mereka? Karena dengan sebab mereka berdua kita ada di atas muka bumi ini. Karena sebab mereka berdua kita bisa lahir di atas muka bumi ini Bapak Ibu. Kita bukan seperti Nabi Adam yang Allah ciptakan langsung. Kita bukan seperti Nabi Adam. Kita ada bapak, kita ada ibu. Dari perantara mereka kita dilahirkan di atas muka bumi ini. Kita dilahirkan, kita disayang oleh mereka ketika kita masih kecil. Maka Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah juga kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mana mereka menyayangiku ketika aku masih dalam kondisi kecil. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua. Ustadz, orang tua kami sudah tidak ada, bapak sudah mati, ibu juga sudah mati, apakah masih bisa berbakti kepada orang tua setelah sepeninggalan mereka? Jawabannya masih bisa. Bagaimana caranya? Pertama, memperbanyak berdoa kepada Allah agar supaya Allah ampuni dosa mereka berdua. Perbanyak minta ampunan kepada Allah untuk mereka. Jangan lupakan tadi Rabbighfirli wali walidayya. Ini bentuk bakti kita kepada mereka setelah sepeninggalan mereka. Memperbanyak memohonkan ampunan untuk mereka, memperbanyak berdoa untuk kebaikan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah menyambung silaturahmi kepada keluarga-keluarganya, kepada sanak familinya, dan kepada kerabat-kerabatnya. Jangan sampai orang tua kita meninggal lalu putus hubungan dengan keluarga orang tua kita. Ketika orang tua kita meninggal, putus hubungan dengan kawan-kawan, kerabat-kerabat orang tua kita. Salah satu cara kita berbakti adalah kita senantiasa menyambung silaturahmi antara kita, anak almarhum, anak almarhumah, dengan kawan-kawannya, apalagi dengan sanak familinya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu 2, wabil walidaini ihsana. Yang ketiga, di dalam ayat 151 dalam surat Al-An'am, perintah Allah yang ketiga atau larangan Allah, wala taqtulu auladakum min imlaqin. Kata Allah, jangan pernah kalian membunuh anak-anak kalian itu karena kamu takut tidak mampu memberikan nafkah kepada mereka. Allah dengan tegas mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngunjuk makan kamu, kami juga yang ngunjuk makan mereka. Kami yang memberikan rezeki kepada kamu, kami pula yang memberikan rezeki kepada mereka. Hati-hati, ini larangan Allah. Tidak boleh kita membunuh anak kita karena takut jatuh miskin, karena takut tidak bisa memberikan nafkah. Berapa banyak Pak sekarang orang yang begitu? Dia sudah hamil, hamilnya sudah lebih dari 4 bulan, tahan digugurkan. Kenapa? Karena dia katakan bahwa bapaknya katigawi, nak ngunjuk makan apa sama budak ini, akhirnya digugurkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Atau salah satu cara lain, misalnya anaknya sudah dilahirkan, sudah itu dijualnya. Lemak kalau ada yang nak ngambek ngasuhnya, ini dijualnya. Silakan ambil, bayar 5 juta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini termasuk orang tua yang tidak bertanggung jawab atas anaknya. Kalau masalah rezeki, Allah yang nanggung Pak, bukan kita yang nanggung, Allah yang nanggungnya. Cuman tadi Allah perintahkan kita berusaha, dari usaha yang kita kerjakan Allah titipkan rezeki untuk anak kita. Allah titipkan rezeki anak kita. Jangan takut miskin,
Jangan takut tidak bisa ngunjuk makan. Yang ngunjuk makannya Allah, bukan kita. Serius, Pak. Coba lihat, kalau ada anak kecil, bapak ibunya meninggal dunia, apakah anak kecil itu tidak makan? Makan tulah masih. Ada baik Allah gerakkan orang ngunjuk makan ke anak yatim piatu tadi. Ada saja, Pak. Rezekinya ada. Karena anak tersebut sudah tercatat rezekinya sampai mati itu, Pak. Kalau lah mati baru habis rezekinya. Kalau kita bapaknya dulu mati, emaknya dulu mati, ini anak rezekinya masih ada, pasti akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzukukum, kami yang menunjuk rezeki kepada kalian, wa iyyahum, kami juga yang memberikan rezeki kepada mereka. Jadi jangan kita menggugurkan kandungan apabila sudah betul-betul yakin bahwa ini adalah hamil, apalagi hamilnya sudah di atas 4 bulan, tidak ada penyakit dan lain sebagainya, maka lanjutkan, lahirkan anak tersebut, didik dengan bagus. Masalah rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah taala. Kita jangan melakukan perbuatan dosa yang besar, membunuh anak sendiri, Pak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ustadz, bagaimana kalau tidak kita bunuh anak tadi, tapi kita mencoba untuk menjaga jarak dari kakak dengan adiknya tadi, mungkin dengan cara KB misalnya, keluarga berencana? Jawabannya boleh, jawabannya boleh. Tapi niat pasang KB tadi bukan niat untuk memutuskan anak, tidak galak lagi punya anak, tidak. Tapi kita pasang KB untuk mengatur jarak kelahiran. Misalnya setelah anak kita lahir, maka istri disuruh ber-KB dulu. Ngapa? Karena ada lemak, anak kita baru umur setahun, adiknya lahir lagi. Baru setahun 14-15 bulan, adiknya lahir lagi. Susah ngaturnya, susah ngunjuk ngunjuk didikannya. Nah, dengan ini sudah ber-KB beda apa-apa. Agak kalau sudah misalnya umur anak 2 tahun, baru dilepas KB-nya, baru proses lagi program lagi, melahirkan seorang anak lagi. Kalau yang cak itu tidak apa-apa. Jadi KB boleh untuk mengatur jarak kelahiran. Tapi kalau KB betul-betul untuk memutus, tak mau lagi punya anak, hati-hati ya, hati-hati. Kenapa? Karena anak ini, Pak, rezeki. Anak itu rezeki. Kalau kita menganggap anak itu musibah, berarti mindset kita yang salah. Anak itu rezeki. Kita tidak tahu, Pak, anak yang mana yang akan berbakti. Jangan-jangan anak ke-1, anak kedua yang sudah lahir, kata kita jadilah 2 ekor ini baik. Rupanya dua-duanya kati yang berbakti. Allah jadikan anak ketiga yang berbakti misalnya. Lalu anak ketiga kita halang-halangi dia untuk lahir. Kira-kira yang rugi siapa? Kita dewek. Kita dewek yang rugi. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, wala taqtulu auladakum min imlakin. Janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut tak mampu memberikan nafkah kepada mereka. Pak, orang Arab dahulu kala, ketika anak perempuan yang lahir, mereka kuburkan secara hidup-hidup karena malu. Kenapa? Anak perempuan menurut mereka zaman dulu tidak ada gunanya kecuali hanya untuk melahirkan saja. Tak pacak nak diandalkan, misalnya payo melo ayah pergi perang, payo melo ayah pergi berburu. Anak perempuan hanya di rumah saja, hanya di rumah saja. Maka banyak orang tua yang zaman dulu tidak menyukai ketika anak perempuan yang lahir di keluarganya langsung dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Atau misalnya ketika anak perempuannya yang lahir, dia mengatakan bahwa budak ini pastilah nyusaka aku bayar banyaklah pintaannya, nak minta beli gincu lah, minta beli keblas on lah, minta belikin ini itu dan lain sebagainya. Kalau bujang kan tidak. Paling kalau bujang tuh, Pak, 3 yang nak dibelinya. Pertama roll on, yang kedua minyak rambut, yang ketiga minyak wangi. Jadilah itu 3 aman lanang. Aman perempuan, segalanya pokoknya ada galo. Makanya Allah Ta'ala dengan tegaskan min imlakin, jangan kamu bunuh anakmu karena takut tak mampu memberikan rezeki kepada mereka, tak mampu membina kepada mereka. Allah yang memberikan rezeki itu, Allah yang menjamin rezekimu, dan begitu pula Allah yang menjamin rezeki mereka. Jadi jangan takut, ini jaminan dari Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, wala taqrabul fawahish, jangan pernah mendekati perbuatan keji. Ingat, mendekati lagi tak boleh, apalagi melakukan. Apa maksud fawahis di sini, Pak? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan wala taqrabuz zina,
Kan mirip itu. Ini wala taqrabul fawahisha, kalau di sana wala taqrabuz zina. Jadi jangan pernah mendekati perbuatan keji, ai bimakna zina. Janganlah kita mendekati perbuatan zina. Mendekatinya lagi tidak boleh, apalagi melakukannya. Ini bahasa kiasan Al-Quran luar biasa. Mendekatinya lagi tidak boleh, apalagi melakukannya. Ada orang yang mengatakan, yo yang tidak boleh itu cuman mendekatinya baik, ngawikannya tidak apa-apa. Ah, ini salah. Otaknya konslet kalau itu. Yang benar mendekati saja tidak boleh, apalagi mengerjakannya. Wala taqrabul fawahish, jangan pernah kalian mendekati perbuatan keji, ma zahara minha wa ma batan, perbuatan tersebut nyata jelas di depan kita, ya, nampak, wa ma batan, atau tersembunyi, ya. Zaman sekarang kan nauzubillah, seakan-akan Pak, perselingkuhan sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan ada pendapat orang zaman sekarang tidak selingkuh tidak keren. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini ucapan yang menyesatkan. Kenapa? Karena jelas Allah sendiri mengatakan wala taqrabul fawahish. Janganlah kalian mendekati perbuatan keji. Salah satu perbuatan keji itu adalah zina. Selingkuh jelas perzinahan. Jelas perzinahan. Kenapa? Karena mereka tidak dibingkai dengan pernikahan yang syar'i, tidak dibingkai dengan pernikahan yang sah, maka apapun yang dilakukan oleh dua sejoli tersebut dihitung sebagai zina, ya. Perbuatan fawahish, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Bapak Ibu, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh manusia, jiwa, illa bil haqqi, kecuali membunuhnya dengan cara yang hak. Apa maksudnya Pak? Karena membunuh seseorang itu ada yang hak, ada yang benar Pak. Bagaimana caranya? Misalnya dengan cara al-haddu, dengan cara putusan pengadilan lalu divonis misalnya pancung. Ini membunuh dengan cara yang hak. Membunuh dengan cara yang hak. Atau misalnya dia berzina padahal sudah menikah, maka dihukumi oleh pengadilan, dijatuhkan hukuman oleh pengadilan, dia dirajam, dilempar pakai batu sampai mati. Nah ini kan membunuh juga, tapi membunuh dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lainnya, maka tidak boleh membunuh seseorang apapun alasannya. Contoh misalnya Pak, orang na'udzubillah la qadarullah misalnya merampok rumah kita, misalnya merampok rumah kita. Kalau seandainya kita bisa melumpuhkannya saja, tidak membunuh, maka tidak boleh kita ngebunuh. Kalau kita boleh melumpuhkannya, bisa melumpuhkan saja, maka kita dilarang untuk membunuhnya. Tapi kalau seandainya kita khawatir tak mampu melumpuhkannya, kita yang dimudaratinya, baru kita boleh membunuhnya, karena sebab kita menjaga kehormatan diri dan keluarga kita. Membela diri, nah itu baru dibenarkan. Tapi kalau bisa hanya melumpuhkannya saja, maka lumpuhkan, jangan dibunuh. Contoh Pak, di luaran sana, mohon maaf, kan sekarang lagi musim begal Pak, lagi musim begal. Kita sebagai rakyat ini tidak boleh menghakimi semau kita. Orang yang membegal ditangkap lalu disiram pakai bensin, dibakar, mati. Asli ini perbuatan dosa nih Pak. Perbuatan dosa. Tangkap saja, lalu berikan kepada kepolisian, biar polisi yang menyelesaikan ini. Biar polisi, kita mengawal baik, jangan sampai ada perdamaian, bayar 5 juta keluar dari penjara. Nah kita cuma kawal dari luar, ini on the track atau tidak. Tapi kalau kita menghakimi sendiri, memasang orang tersebut, lalu dilempari pakai batu sampai mati, atau misalnya disirami bensin lalu disulut pakai api, terbakarlah si pelaku tadi, ini termasuk dosa besar. Siapa yang berdosa? Yang menyulut apinya tadi, dia hukumnya hukum membunuh Pak, hukum membunuh. Maka hati-hati, jangan pernah kalian membunuh kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Bagaimana cara dibenarkan oleh Islam membunuh? Pertama, dirajam. Itu pun hasil putusan pengadilan. Yang kedua, hukum mati, hukum pembunuh dipancung. Ini halal darahnya. Yang ketiga, ketika ada orang mencelakakan kita,
kita khawatir kita akan dimudaratkannya, kalau kita tidak bunuh dia, dia bunuh kita, maka dengan itu kita menjaga diri kita, lalu kita membunuhnya. Kalau itu membunuh dengan cara yang hak. Tapi kalau kita kalau kita mampu melumpuhkannya saja, tidak membunuhnya, maka itu lebih bagus, itu lebih baik. Kita lumpuhkan saja misalnya, lalu kita berikan kepada pihak kepolisian untuk memprosesnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Kata Allah, itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum ta'qilun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang berakal, memiliki akal. Akal kita dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi di ayat 151 dalam surat Al-An'am ini Pak, ada beberapa perintah. Pertama, ya, kita dilarang untuk mensekutukan Allah. Yang kedua, kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk tidak membunuh anak-anak kita karena khawatir dengan rezeki-rezeki mereka. Yang keempat, kita tidak boleh mendekati perbuatan keji yang zahir maupun batin. Dan yang kelima, kita tidak boleh membunuh seseorang kecuali membunuhnya dengan cara yang hak, dengan cara yang dibenarkan di dalam syariat Islam. Jadi 5 poin yang Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am ayat 151. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba masuk satu ayat lagi Pak, singkat saja. Di ayat 152. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Kata Allah, janganlah kalian mendekati harta-harta anak yatim. Artinya Pak, bukan mendekati saja, tidak boleh kita mencurangi harta anak yatim tersebut, memakannya dengan cara yang tidak bijak, memakannya dengan cara yang haram. Wala taqrabu malal yatim, kita tidak boleh mendekati harta anak yatim hatta yablugha asyuddah, sampai anak yatim itu akil balik, faham dengan uang yang ditinggalkan kepadanya, harta warisan yang ditinggalkan kepadanya. Ini ditujukan kepada para orang-orang tua asuhnya Pak, yang menjaga anak yatim itu dan yang memegang harta anak yatim tadi. Kalau kita kan tidak ada hubungan dengan mereka, tidak bisa kita mendekati harta mereka. Tapi ini ditujukan kepada para mereka sebagai orang tua asuh dari anak yatim ini. Biasanya kan mereka yang memegang harta peninggalan orang tuanya untuk anaknya, warisan untuk anak tersebut. Maka tidak boleh kita sekendak-sekendak Pak dengan harta tersebut. Mumpung dia masih kecil, belum terti juga pakai-pakai, tidak jadi Pak. Bahkan dalam ayat yang lain diceritakan bahwa seandainya orang tua asuh yang menjaga anak yatim tersebut tidak mampu, orangnya miskin, dakati yang pacak dimakan untuk memberikan anak ini makan, maka silahkan ambil dari harta anak tersebut secukupnya untuk dia makan baik. Jadi maksud kita tidak ngunjuk makan budak tadi, tapi budak tadi makan dari warisan bapak mamanya itulah. Nah, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Atau misalnya bapak ibu asuhnya memang tidak ada uang, jangankan memberi makan kepada anak yatim tadi untuk dia makan beda kati, sudah makanlah dari harta anak yatim dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Jangan gara-gara ini duit anak yatim, pokoknya kita makan lemak terus setiap hari. Kenapa? Al-Quran boleh ini, boleh kita makan harta anak yatim dengan syarat tadi, ya, anak yatim tadi sama kita boleh. Memang kalau memang kamu tidak kasih duit yang pacak dimakan, silahkan ambil harta anak yatim, makan sama-sama yang tadi secukupnya, jangan berlebihan. Aman pacak cuman lauk telok, sudah lauk telok baik, jangan nak lauk ayam tiap hari. Ini berarti mempergunakan harta anak yatim untuk kebaikan diri kita dan keluarga kita. Itu modus saja untuk memelihara anak yatim tersebut. Maka Allah Ta'ala di ayat ini mengatakan, wala taqrabu malal yatim, jangan pernah kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, hatta yablugha asyuddah, sampai anak yatim tersebut sampai waktunya dia faham tentang harta baru diberikan. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Allah juga menyampaikan pada ayat ini bagi orang-orang yang profesinya sebagai pedagang, wa auful kaila wal mizana, maka sempurnakanlah timbangan ya tersebut, ya, sempurnakanlah mikyal ini Pak, takaran,
Wal mizan, mizan ini timbangan. Apa perbedaan takaran dengan timbangan? Takaran begini Pak, 1 liter beras kan ada literannya, ada benda sebagai literannya. Nah ini betul-betul sebagai apa namanya, sebagai cara untuk mengukur ini. Ini seliter, jangan dikurangi dari literan tersebut karena ini adalah mikyal. Adapun mizan itu timbangannya. Timbangan ditimbang, ini sekilo, jangan kurang dari sekilo. Jadi ketika ada timbangan, ketika ada mikyal, maka kedua-duanya harus disempurnakan ketika kita berniaga, ketika kita berjualan. Bagi para pedagang, ya, karena Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi para pedagang yang mana dia mengurangi timbangan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang mutaffif. Siapa mutaffif itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, ketika dia mengukur, menimbang untuk diri mereka, yastawfun, mereka minta pas timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi ketika dia menimbang untuk orang lain dia kurangi. Macak wong ngomong nak lemak di diri, dak lemak di orang. Kalau nak dia dapat, nah disempurnakannya, diangkatkannya timbangan. Tapi kalau dia yang jualan, dikurangi apa namanya timbangan tersebut. Ini diharamkan oleh Allah Ta'ala. La nukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidaklah memberikan beban kepada seseorang kecuali beban itu mampu orang tersebut lakukan, dan Allah Maha tahu itu. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan kata Allah, berlaku adillah kalian walaupun berlaku adil itu kepada orang dekatmu. Jadi kita ini kadang mau berlaku adil dengan orang lain Pak, tapi dengan keluarga kadang kita semena-mena. Maka kata Allah, berlaku adillah kalian walaupun kepada orang-orang dekat kalian, za qurba. Wa bi ahdillahi aufu, dengan janji Allah maka tunaikanlah. Dzalikum wasaqum bih, itu wasiat perintah datang dari Allah. La'allakum tazakkarun, agar supaya kalian selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dicukupkan di surat Al-An'am ayat 153 atau 152. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan kembali. Yang ingin bertanya dipersilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Alhamdulillah. Syukur Pak Ustaz. Yang kami ingin tanyakan pada Al-An'am 151 tentang vasektomi dan tubektomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-An'am ayat 151 tentang vasektomi apa itu? Oh, cara aku bukan dokter jadi tidak tahu. Lebih baik bertanya daripada aku macam-macam, ya. Begini Pak, kalau memang itu adalah saran dari dokter karena mungkin kita memiliki penyakit apa, kita punya penyakit dan penyakit ini akan berdampak luas kalau tidak kita putuskan apa namanya saluran tersebut, maka akan berdampak lebih menyusahkan kita, penyakit lebih ganas, maka tidak jadi masalah. Ini adalah cara kita untuk bertadawi, cara kita untuk apa namanya mencari pengobatan. Berarti bukan menyakiti diri itu kalau memang itu pengobatan. Contoh saja Pak, misalnya ada jari kita yang terkena apa lalu membusuk. Kalau tidak diamputasi, maka keseluruh jari kita ini akan membusuk semua ini. Maka silahkan dipotong, diamputasi yang busuk tadi supaya mencegah yang lainnya juga ikut membusuk. Jadi kalau memang pencegahan dan dokter paling tahu itu, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Jangankan jari, teko tangan baik harus dipotong-potong kalau memang akan berdampak negatif kalau dibiarkan saja. Begitu juga dengan vasektomi tadi misalnya. Ya, misalnya kalau tidak dilakukan itu, maka penyakitnya ini, penyakitnya itu dan lain sebagainya akan senantiasa menggerogoti jiwanya, maka tidak jadi masalah untuk melakukan itu. Tapi ini contoh. Tapi kalau tidak ada hajat untuk itu, hanya betul-betul untuk memutuskan supaya tidak lagi ada hamil, ya, maka ini haram hukumnya. Kalau memang tidak ada hajat untuk hajat kesehatan. Tapi kalau dia misalnya melakukannya dengan hajat, ada memang hajatnya, kalau dia tidak lakukan berdampak negatif pada dirinya, silahkan. Kalau memang sudah sebagai saran dari dokter, ya, putusan dokter, kalau nak sehat mah ini Pak, sudah gawikan
pacak ngijo kenyo lagi. Tapi kalau cuman keinginan kita supaya kita tidak memiliki keturunan lagi, ya, aku dak galak benci dengan budak kecil misalnya, sudah nak aku putus be saluran ini, ini dak jadi. Haram hukumnya, haram hukumnya. Kenapa? Karena kita tidak seakan-akan tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pak, berapa banyak orang-orang yang menginginkan keturunan tapi Allah belum berikan keturunan. Tiap malam mereka sujud dalam tahajudnya, basah sejadahnya meminta keturunan. Meminta keturunan. Kita diberikan oleh Allah malah kita tidak mensyukurinya. Jadi selagi dia lakukan itu ada penyebabnya, dan penyebabnya ini dibenarkan oleh syariat, maka tidak jadi masalah. Boleh. Bahkan kalau memang dengan itu akan datang insya Allah akan datang kesehatan, maka bisa jadi wajib. Bisa jadi wajib. Tapi kalau seandainya tidak ada hajat yang mendesak, dia lakukan itu hanya untuk memutuskan memutuskan saja saluran supaya tidak dapat anak lagi, yang ini jadinya haram hukumnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Lagi Ustaz, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Bapak, itu kenyataan sekarang kalau kita lihat ada yang anak-anak itu dibiarkan mengambang di di muka bumi. Nah, itu antara tanggung jawab orang tua dengan proses pembuatan itu. Ini bagaimana hubungannya, Pak? Tadi kita dikatakan bahwa tidak boleh membunuh. Itu kalau membunuh ya jelas tidak boleh. Tetapi membiarkan anak, jadi setelah kita buat, kita proses, tapi intinya setelah itu tidak diurus, boleh dikatakan tidak diurus. Mungkin tidak ada kemampuan. Nah, ini bagaimana ini hubungannya? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, ini kalau kita tadi mengenai musyrik syirik, itu kalau kita ziarah ke makam para aulia, para yang katanya dikeramatkan, itu apa yang kita ini kan Ustaz? Kalau kita mendoakan itu, mereka sendiri kita tahu bahwa makom mereka itu sudah jauh dari ini. Jadi apa yang kita ini kan? Apakah kita mendoakan kita dewek di situ atau apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, pertama, pembiaran anak tidak diurus oleh orang tuanya atau tidak ada tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Ini berbeda dengan yang kita sampaikan wala taqtulu auladakum min imlaq. Kalau membunuh ini betul-betul membunuh. Kalau membiarkan saja artinya kurang tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Dan perlu kita ketahui ma'asyiral hadirin, orang tua itu berkewajiban untuk menafkahi anaknya sampai anak tadi akil balik kalau laki-laki. Kalau laki-laki sampai anak laki-lakinya akil balik. Wajib hukumnya orang tuanya mencarikan nafkah untuk anak tersebut. Tapi kalau anak perempuannya, wajib orang tuanya memberikan nafkah kepada anak perempuannya sampai anak perempuannya ini menikah, karena akan suaminya yang akan melanjutkan mencarikan nafkah buat istrinya, buat anak perempuan kita. Tapi kalau anak laki-laki, kita wajib menafkahinya sampai anak laki-laki kita akil balik. Kalau memang sudah kita tak mampu, dia berkewajiban untuk mencari nafkah untuk dia sendiri, karena lah sudah besar, lah sudah akil balik. Kalau dibiarkan saja tanpa ada pengurusan dari orang tuanya, dari kecil sudah di mana-mana, di lampu merah sini, lampu merah sana, minta sini, minta sana, masih kecil, masih anak-anak SD, ya. Yang seperti ini jelas kurangnya tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya, dan ini pasti akan dipintai pertanggungjawaban. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dipintai kepemimpinan yang dia kerjakan. Sebagai orang tua, seorang ayah
pemimpin bagi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Maka ketika anak-anaknya terlantar, tidak dididik, tidak diberikan perhatian, tidak diberikan nafkah, maka orang tuanya dipintai pertanggunganjawab di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Jadi memang berbeda kalau di Al-Quran tadi membunuh, kalau ini menelantarkan saja, di akhirat pun mereka akan dipintai pertanggunganjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, masalah apa tadi yang kedua nih? Masalah makam, ya, masalah makam. Ketika seseorang ziarah ke makam para wali misalnya, jawabannya adalah pertama hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh ziarah ke makam-makam wali. Hukum asalnya boleh. Kenapa? Nabi sendiri mengatakan ala fazuruha. Sekarang silahkan Anda ziarahlah, fa innaha tuzakkirul akhirah, karena ziarah itu akan mengingatkan akhirat. Jadi hukum asalnya boleh ziarah kepada makam wali atau kepada makam-makam yang bukan wali, boleh ziarah. Misalnya kita sedang melewati satu tempat penguburan, sekalianlah kita ziarah, assalamualaikum ya ahlad diyar, kita doakan, tidak jadi masalah kalau memang hukum asalnya begitu. Tapi kalau dia datang ke makam para wali lalu meminta kepada wali, meminta, wahai wali fulan bin fulan, kami datang punya hajat kami ma ini tolong kabulkan. Nah, ini syirik. Kenapa? Karena dia minta kepada si mayit. Tapi kalau dia datang mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu, boleh. Atau mungkin dia bertawasul atas kebaikan dari wali ini, walaupun para ulama khilafiyah itu, Pak, ya. Dia bertawasul, ya Allah, engkau maha tahu bahwa si fulan ini orang baik, aku bertawasul kepada Allah atas amal perbaikan yang dilakukan oleh si fulan bin fulan, aku minta agar supaya engkau ya Allah kabulkan hajatku A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z sampai Z. Itu boleh, itu boleh. Jadi tergantung kita datang minta langsung kepada si mayit, atau kita datang untuk memintakan ampunan si mayit, atau kita datang meminta kepada Allah, bertawasul dengan amal soleh orang yang mati tadi. Nah, ini semuanya berbeda. Yang tidak boleh itu datang meminta kepada mayit. Kenapa? Karena mayit itu untuk nolong dia dewek lagi tak pacak nolong, apalagi nak nolong kita. Tapi kalau berdoa untuk si mayit, untuk aulia tadi, bagus, silahkan. Kalau kita mendoakannya, kata malaikat, walaka mislu zalik, kau juga dapat seperti mana yang kau doakan. Nah, atau kita datang meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, lalu bertawasul dengan orang soleh yang ada di sini. Walaupun tadi sekali lagi para ulama juga berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi anggap saja itu boleh misalnya, maka silahkan. Yang tidak boleh cuman siko tadi datang minta langsung kepada si mayit. Wahai wali fulan, kami jauh datang dari Palembang ke Jawa ini, kami hajat kami ini tolong kabulkan. Yang itu jelas syiriknya. Kenapa? Karena dia mensekutukan Allah di dalam doa. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira itu saja dulu ya, karena sudah siang nih. Itu saja dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sejenak Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengijabah semua doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta ya ghaffar, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.